Baru saja kita menyaksikan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di televisi yang diadain di Istana Negara, ya. Langsung dipimpin oleh Presiden kita, Bapak Jokowi. Pada kesempatan itu Bapak Jokowi sempat mengatakan bahwa beragama itu sebenarnya menjaga dan melestarikan adat tradisi budaya. Tentu adat tradisi budaya Nusantara ini kaya raya akan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kesantunan, dan budi pekerti. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu memang benar. Seluruh kitab suci di dunia bicara soal menjaga tanah air, menghormati tanah air, dan membela tanah airnya. Di mana kitab suci itu ditafsirkan, disitulah tanah air harus dijaga. Bicara kitab suci, hati-hati. Baik yang ditulis di atas kertas maupun di atas lontar. Ya, karena kitab suci ini umurnya udah ratusan ribuan tahun. Tidak bisa menjamin kebenarannya. Karena sudah terkontaminasi, keropos, ada sisipan-sisipan kepentingan pribadi dan kelompok. Yang paling bahaya adalah kepentingan politik. Ya, jadi untuk membaca kitab suci perlu kesiapan mental, pengetahuan yang banyak, wawasan yang luas, dan juga harus dibimbing oleh seorang guru sejati. Nah, ciri-ciri guru sejati itu ada 3, ya. Yang pertama, dia bisa membukakan mata kalbu, mata hati, mata nurani. Kemudian yang kedua, bisa membebaskan dari penyakit kulit. Penyakit kulit di sini bukan kudis, kurap, kutil, kuman, dan lain sebagainya. Penyakit kulit itu penyakit luar. Jadi ngerti cuman luarnya doang. Ngerti tubuh ini, diri ini, cuman kulit luarnya doang itu penyakit. Ngerti kitab suci, cuman luarnya doang juga penyakit. Ngerti agama, cuman kulit luarnya doang juga penyakit. Cuman permukaan doang, itu penyakit semua. Penyakit kulit ini berbahaya karena menular. Bisa menjadikan kita, pribadi-pribadi yang merasa paling benar, paling suci, semuanya orang salah, datang-datang mengganti ajaran yang sudah ada ribuan tahun, kemudian mengkafir-kafirkan orang, bahkan rela membunuh hanya karena doktrin-doktrin sesat yang diterima oleh mereka yang paham hanya kulit luarnya saja. Kemudian yang ketiga adalah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan orang yang sudah mati lalu dihidupkan kembali, bukan begitu. Orang ini masih hidup, tetapi kesadarannya yang mati. Jadi ketika ada orang yang mampu membangkitkan kesadarannya yang sudah mati itu menjadi hidup, itulah guru sejati. Di luar ketiga ciri-ciri itu, bukan guru sejati. Apapun dandanannya, apapun gelarnya berderet-deret, sama sekali bukan guru sejati. Ingat itu, ya. Leluhur kita mengatakan bahwa mencari guru sejati itu susahnya setengah mati. Bagaikan mencari jejak ikan di air. Bagaikan mencari jejak itik di sungai. Sulit sekali. Mereka, para guru sejati itu berada di tempat-tempat yang tidak biasa. Bisa di pasar, bisa di lapangan parkir, bisa di tempat kumuh, jauh dari kemewahan, jauh dari gemerlapan dunia. Karena orang semacam itu tidak pernah menampakkan dirinya. Dia manusia biasa, tidak tahu apa-apa, tidak berbuat apa-apa, bahkan merasa tidak sebagai siapa-siapa. Itu guru sejati itu. Carilah guru yang semacam itu. Kalau mau belajar agama, kalau mau belajar kitab suci dengan tafsir yang benar. Tetapi tanpa petunjuk darinya, susah untuk mendapatkan guru sejati. Kalau sudah petunjuk darinya, maka akan dimudahkan jalannya untuk mendapatkan guru sejati. Mulailah dari kesederhanaan. Dan saya beruntung mendapatkan guru sejati. Banyak saya mendapatkan guru sejati. Di tempat yang banyak pula, di tempat yang tidak biasa pula. Dari situ saya punya pengalaman. Dan pengalaman saya adalah guru paling hebat.
Karena di situ ada rasa. Bukan karena saya baca buku banyak, sedikit buku saya. Tapi saya mampu memahaminya. Bahkan yang sulit sekalipun. Orang bisa saja sombong punya buku 6.000, jumawa, bangga, ya. Tapi mereka hanya punya ilmu pinjaman saja. Mereka hanya membaca asumsi dari catatan-catatan kaki penulis buku. Ibaratnya sebuah sendok makan, tidak akan mampu merasakan nikmatnya makanan. Itu mereka tuh. Tapi mereka jumawa. Dan orang-orang seperti inilah yang dituruti hari ini. Penuh kehormatan semu, penuh gemerlapan, merasa hidupnya udah nyaman, kaya mungkin, mewah mungkin, gemerlap mungkin, dan merasa disayang Tuhan. Ingat, kekayaan apapun yang dimiliki oleh manusia tidak dihasilkan dari atau karena sembahyang. Sembahyang tidak menghasilkan materi. Ingat itu. Sekalipun ada, itu hanya kebetulan. Ingat itu ya. Jadi Tuhan tidak bisa dirayu-rayu hanya karena sembahyang terus dikasih rezeki. Bukan begitu. Sekarang malah orang paling terkaya itu ateis. Orang jahat juga ada rezekinya, banyak uang. Sekali lagi, sembahyang tidak menghasilkan materi, tetapi menghasilkan kenyamanan hati. Itu mesti diingat ya. Jadi bagi semeton sekalian ya, yang punya niat sembahyang untuk mendapatkan jabatan, sembahyang untuk mendapatkan kekayaan, urungkan saja. Karena sembahyang tidak menghasilkan materi duniawi. Itu. Kalau kita bawa ke Pancasila nih, Pancasila sila pertama tuh, nggak bicara Tuhan, tetapi bicara ketuhanan. Experience of being God, menyadari kehadiran Tuhan setiap saat dalam diri. Itu yang penting tuh. Ya, sama dengan sembahyang. Menyadari kehadiran Tuhan setiap saat. Makanya sembahyang itu tidak bisa dikukung oleh waktu. Itu sila pertama tuh. Kemudian yang kedua, tidak bicara tentang manusia, tetapi nilai-nilai kemanusiaan. Agama, kitab suci bicara nilai-nilai kemanusiaan yang utama. Jika duanya ini udah, akan timbul persatuan. Kita akan saling menghargai, saling menghormati. Jika ketiganya sudah, maka akan ada musyawarah, kebersamaan untuk mencapai mufakat. Sudah pasti. Jika keempatnya sudah pasti, tidak bisa terhindar, akan menghasilkan keadilan. Inilah sebenarnya esensi dari nilai-nilai agama, kitab suci, dan Pancasila. Keren kan? Pancasila keren. Nusantara keren. Indonesia keren. Seperti itu adanya. Emang seperti itu. Seperti itu adanya tuh Muleketo. Jadi Muleketo keren. Kalau masih ada orang hari ini yang tersisa mengatakan bahwa Muleketo itu kebodohan, mereka tidak paham apa yang mereka katakan. Ya, sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Merdeka! Ciao.